Selamat pagi anak-anak Bapak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 9. Nah, di pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari bagaimana dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita akan mempelajari bagaimana perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bagian yang kedua. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Kenapa? Karena Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nah, sekarang mungkin anak-anak Bapak jadi bingung ya kan? Kenapa ada istilah ideologi Pancasila yang bersifat terbuka? Akan kita pelajari selanjutnya. Nah, kita akan mempelajari hakikat ideologi, ideologi terbuka, dan ideologi tertutup. Pertama, ideologi. Mungkin anak bingung apa itu ideologi. Sekarang kita pelajari. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos, di mana ideas berarti tujuan, cita-cita, dan sudut pandang. Sedangkan logos berarti pemikiran dan pengetahuan. Jadi, bisa kita buat pengertian ideologi itu merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Inilah pengertian ideologi ya. Sekarang kita masuk ke ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, di mana nilai-nilai dasar dalam ideologi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kehidupan bangsa atau masyarakat, serta sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Ideologi terbuka biasanya bersumber dari nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang digali dari bangsa itu sendiri. Nah, ini dia pengertian ideologi terbuka ya. C. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat dirubah-rubah kembali, sehingga ajaran yang menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Artinya, yang sudah ditetapkan itu tidak bisa kita bantah lagi. Dan ideologi ini tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ideologi tertutup biasanya bersumber dari nilai-nilai ataupun teori-teori para ahli yang dipaksakan penerapannya kepada suatu bangsa. Nah, itu dia ideologi tertutup. Dari penjelasan Bapak tadi, maka akan muncul pertanyaan, apa itu ideologi Pancasila? Dari penjelasan di atas yang sudah kita lihat tadi, dapat kita ketahui bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan dari nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila, di mana nilai-nilai dan norma-norma yang ada tadi dan cara berpikir tersebut itu bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Makna ideologi Pancasila. Setelah memahami pengertian dari ideologi, kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia juga memiliki makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai, dan menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. 2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai dan menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai dan menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara.
Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Nah, inilah dia makna dari ideologi Pancasila. Nah, kedua makna di atas menunjukkan bahwa Pancasila menjadi nilai yang fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi apabila sebuah wilayah di Indonesia memiliki kebijakan yang tidak berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Nilai-nilai ideologi Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut: nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Nah, yang pertama nilai objektif. Nilai-nilai Pancasila memiliki sifat objektif, yang berarti yang pertama, rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Yang kedua, Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai kaidah pokok yang mendasar. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Inilah nilai-nilai Pancasila dari nilai objektif. Nilai Pancasila secara subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, yang berarti keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, pertama, nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Artinya nilai itu ada dari masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Serta yang keempat, nilai-nilai Pancasila berasal dan tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Itulah dari nilai Pancasila dari aspek subjektifnya. Sekarang kita masuk fungsi ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan dan fungsi. Peran dan fungsinya itu adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Memajukan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 6. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Nah, inilah fungsi dari ideologi Pancasila. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun pemaparan Bapak yang kurang jelas menurut anak-anak Bapak, silakan ditanyakan ke Bapak melalui WA ya. Karena pelajaran kita kali ini sudah selesai, Bapak akan memberikan tugas. Tugas yang akan Bapak berikan ada 3 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ideologi? Yang kedua, jelaskanlah yang dimaksud dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Nah, nanti ini dikerjakan di kertas double folio ya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak Bapak sekalian. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.